Intinya kalau bisnis itu yang penting adalah bukan menjual aja, bukan menjual komoditas atau menawarkan jasa aja gitu, tapi kita bangun sistem, makanya disebutnya tuh bisnis. Kalau misalnya jual doang itu namanya dagang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian yang nonton video ini. Selamat datang di episode pertama HM Ekonomi Islam Universitas Diponegoro di segmen baru kita, Bilimit, Bincang 5 Menit. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Kenalin, aku Lairisa Fitri dari Ekonomi Islam Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Diponegoro, dan sekarang aku lagi sama Kak siapa nih? Kenalin Kak. Halo semuanya. Kenalin, aku Rosita, mahasiswa Ekonomi Islam Undip angkatan 2017. Aku di sini juga bagian dari tim Digit Creative Agency. Senang bisa ketemu kalian semua. Oke, sebelumnya makasih banget nih Kak buat Kak Rosita yang udah meluangkan waktunya untuk mengisi segmen kali ini dengan topik langkah awal dalam berbisnis gitu. Sebelumnya aku pengen nanya nih Kak, gimana kabar Kak Rosita? Alhamdulillah baik, meskipun lagi online kayak gini, tapi tetap semua diusahakan untuk berjalan dengan lancar. Laili, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik banget. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak apa aja nih sekarang? Aku kesibukan ini seperti selayaknya semester akhir aja sih. Sibuk untuk kelarin kuliah aja, karena kan udah semester 8 juga. Jadi ada skripsi, terus ada yang lainnya juga kayak hafalan gitu. Jadi Kak Rosita ini bisa dibilang salah satu pendiri ya Kak, pendiri dari Digit Creative Agency. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Digit Creative Agency itu, apa yang ditawarkan? Terus abis itu Kakak tuh di situ ngapain aja? Oke, jadi kalau berbicara soal Digit Creative Agency ini sendiri, sebenarnya itu sesuai dengan namanya ya, Creative Agency, yang artinya itu kita memang memfasilitasi atau menyediakan juga layanan-layanan untuk speed up orang-orang atau mungkin kelompok bisnis gitu yang ingin emang mengembangkan bisnisnya itu melalui kreatif industri gitu. Misal kalau misalnya untuk sekarang itu kan lebih ke digital, gak jarang juga kayak banyak beberapa pihak yang memang kurang paham mengenai pemanfaatan atau optimalisasi teknologi digital sekarang, kayak misal Instagram atau Facebook atau yang lainnya, itu kan butuh algoritma khusus. Nah, di situ fungsi kita untuk bantu mereka boosting usahanya mereka, atau mungkin mau boosting personal diri juga bisa gitu. Kemudian kalau misalnya untuk Digit Creative Agency ini terbentuk sebenarnya itu karena hasil dari lomba sih, output lomba. Waktu itu aku bertiga sama temanku, ini sebenarnya idenya tuh satu dari temanku, anak Eki juga, satu yang nyetusin ide ini, terus kita kembangin melalui lomba bertiga, terus sampai akhirnya terrealisasi di tahun 2020 kemarin, baru kita mulai action gitu, untuk berani deh kita buka jadiin bisnis gitu, nggak cuma ada di proposal aja. Gitu sih kurang lebih. Itu dijalankan sejak tahun berapa tuh Kak? Kita baru jalan akhir tahun kemarin, karena kan memang untuk kreatif agensi ini tuh butuh beberapa konsep yang matang gitu ya. Karena kita hubungannya itu langsung ke klien dan perlu apa ya, di prosesnya itu nanti kita tuh banyak berinteraksi sama klien, kita mendengar keluh kesah klien tuh bagaimana. Jadi kita harus juga nyiapin sistemnya itu nanti bagaimana di Digit Creative Agency-nya ini. Jadi meskipun udah terumuskan dari tahun 2019, tapi kita tetap adain eval gitu dari proposal itu sampai akhirnya akhir tahun 2020 mantep kita untuk implementasiin. Ngomongin mendirikan bisnis gitu Kak, kan
banyak banget nih pasti mahasiswa atau orang-orang di luar sana tuh pengen banget ngejalanin bisnis tapi masih bingung dimulai dari mana, apa aja yang harus dipersiapin, terutama produk yang pengen diciptain gitu. Dari Kak Rosita sendiri sebelumnya tuh kakak kalau nggak salah punya bisnis bakul sayur juga ya kak ya? Iya, betul. Iya. Berarti bakul sayur, terus habis itu sama Digit Creative Agency nih, bisa dibilang kakak tuh berpengalaman di bisnis gitu. Nah, dari kakak sendiri, kenapa sih kak, hal apa yang bikin kakak terdorong buat ngejalanin bisnis gitu kak? Kalau hal yang membuat aku terdorong untuk menjalani bisnis, pastinya kalau bisnis sesuai inilah ya, apa namanya teorinya. Bisnis itu untuk mencari profit itu jelas. Orientasi pada profit. Faktor lain di lain itu nanti menyesuaikan dan menyusul aja gitu. Ya selain profit juga mungkin karena aku orangnya tipikal yang gak bisa diem aja gitu kayak harus ngikutin alur ini. Maksudnya birokrasi yang terlalu saklek banget itu kayaknya aku nggak cocok. Jadi ya sering banget coba-coba bisnis ini itu gitu. Tapi nggak jarang juga bisnis aku itu nggak semuanya smooth lancar gitu. Terus itu pasti ada halangannya gitu. Apa namanya? Tantangannya sendiri tuh masing-masing tuh pasti ada. Bahkan juga ada beberapa dari bisnis yang lalu-lalu tuh kayak oke, close gitu. Tapi nanti buka lagi gitu. Coba aja terus. Cek aja nyoba ngelamar kerja itu 30 kali. Gitu. Terus coba aja intinya. Terus Iya, apa lagi tadi terkait soal untuk memulai bisnis, ide bisnis itu orang-orang banyak yang kebingungan itu gimana. Kalau menurut aku personal, sebenarnya ide bisnis kalian itu nggak ada yang salah. Cuman sesegila apapun ide bisnis kalian tuh menurutku kalau untuk ide bisnis saya itu nggak ada yang salah. Mungkin yang kurang tepat adalah nanti pemilihan modelnya dan juga pas implementasinya. Makanya itu yang bikin bisnis itu yaitu mandek, stuck gitu atau bahkan sampai close gitu. Karena kalau ide bisnis menurutku kalau misalnya kalian memang bisa menentukan model yang tepat terus bisa juga setup strategi ke depannya itu bagaimana, menurutku itu nggak akan ada kendala yang sampai bikin bisnis kalian berhenti gitu. Tantangan pasti ada, cuman gimana caranya untuk survive dari tantangan itu. Jadi kalau dari pandangan aku sendiri, ide bisnis itu nggak ada salahnya. Yang penting itu adalah bagaimana pemilihan model dan juga strateginya. Tambahan lagi sama tim. Aku udah sering banget kayak ini dari pengalaman aku sendiri dan juga sebelumnya kan aku jadi kabid di BMI Ecobis. Juga ngelihat bagaimana teman-teman wirausaha struggle bisnisnya itu juga kendala di tim itu beberapa yang nggak punya tim tuh ya akhirnya goyang gitu bisnisnya. Menurut aku tim juga di sini sebagai support juga sih di saat misal kita punya kesibukan sendiri gitu kan tiap orang pasti adalah titik lemahnya masing-masing. Disitulah tim kayak gunanya untuk kayak nge-engage lagi aja gitu loh visi kita pas mau buat bisnis ini tuh gimana. Terus untuk pembagian job desk kan juga jadi lebih enak gitu, lebih jelas, lebih tertata. Intinya kalau bisnis itu yang penting adalah bukan menjual aja, bukan menjual komoditas atau menawarkan jasa aja gitu, tapi kita bangun sistem, makanya disebutnya tuh bisnis. Kalau misalnya jual doang itu namanya dagang. Gitu sih. Kalau jual doang itu dagang, kalau misalnya kita tadi bangun sistem itu bisnis. Bedanya bisnis sama dagang. Dan aku baru tahu bedanya bisnis sama dagang, baru tahu sekarang. Itu penting loh, makanya kamu kemarin kalau ikut kelasnya Pak Fuad, karena kan kebetulan kemarin aku juga ngulang lagi ya kalau nggak salah pengantar manajemen tuh. Pak Fuad tuh juga menjelaskan kan bedanya orang Indonesia mengartikan kata-kata entrepreneur sama orang luar mengartikan entrepreneur tuh beda. Jadi kalau di Indonesia tuh semisal kita jual barang aja tuh kayak ya udah jual barang misal baju gitu. Padahal ngambil bajunya tuh sebagai reseller gitu. Itu dia udah menjudge dirinya itu sebagai entrepreneur gitu. Ya itu balik ke diri masing-masing aja sih. Cuman mungkin dia sendiri juga harus mendevelop diri dia gitu, gimana caranya untuk membangun sistem di bisnisnya dia itu, di usahanya dia itu. Oke, udah ngomongin masalah gimana mulainya, terus nentuin produknya. Terakhir gimana nih kakak kayak
sampai apa ya, membulatkan tekadnya, mikir kayak udah fix nih bakalan ngejalanin mau kayak gimana, ke depannya mau rugi mau kayak gimana, itu tuh kakak pokoknya tetap kakak jalanin gitu. Itu gimana bisa kayak gitu tuh, kayak membulatkan tekad kakak sendiri? Oke, masalah menghadapi kegagalan ini berarti kurang lebih juga. Sebenarnya kalau menurut aku keberhasilan tuh emang menyenangkan, cuman sometimes somehow tuh kegagalan itu justru yang ngasih value ke kita, baik itu personal maupun ke bisnisnya atau tim kita gitu. Untuk membulatkan tekad itu sebenarnya ya menurutku ya, manusia tuh nggak akan pernah puas gitu loh. Jadi meskipun kita udah berhasil, pasti ada satu sisi di mana kita kayak kayaknya ada yang kurang deh. Di situ kan kayak ngerasa kita lemah gitu kan. Nah, yang membuat aku untuk membulatkan tekad sih sebenarnya lebih ke, kalau aku ya karena tim, terus kalau aku sendiri juga aku suka belajar hal baru gitu sih. Makanya aku sangat mengiyakan banget ini untuk yang Digit Creative Agency ini, karena menurutku untuk kreatif agensi untuk mungkin 5 tahun ke depan atau beberapa tahun selanjutnya itu tuh ilmunya bakal ke develop terus gitu, karena benar-benar dinamis banget sama zaman. Itu sih, jadi lebih gimana caranya aku menjadikan bisnis itu untuk mendevelop diri aku sendiri gitu. Oke, mungkin pertanyaan aku udah sampai segitu aja kali Kak. Jadi kalau aku mau nyampain ke teman-teman, kalian yang pengen banget nih mulai bisnis, jangan takut untuk gagal. Justru kalau prinsip aku ya dari sebuah usaha gitu, jadikan gagal itu sebagai tujuan, karena saat kita gagal, kita sudah mencapai tujuan, dan keberhasilan yang kita raih itu sebagai bonus atas usaha kita. Itu menurut aku. Tapi kira-kira ada gak sih pesan yang kakak pengen sampai ini buat penonton? Oke, jadi basically karena aku ekonomi Islam juga, jadi di kaidah tentang kesulitan dan kemudahan itu tuh ngasih tahu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari situ ya benar sih, karena menurutku ada kesusahan atau kesulitan misal dalam mengalami bisnis itu, kalian pasti nanti bakal terpacu untuk gimana sih caranya keluar dari kesulitan itu gitu, sehingga nanti jadi ada kemudahan. Dan dari situ kalian terus belajar gimana caranya untuk mengantisipasi, ngambil langkah pencegahan gimana, terus kalau misalnya memang sampai terjadi untuk meminimalisir dampaknya itu bagaimana. Dan intinya kalau pesan dari aku, segila apapun bisnis kalian, silahkan boleh aja diimplementasikan. Sekarang untuk mengaplikasikan bisnis, kalian kalau butuh bantuan tuh udah banyak banget platformnya, baik itu yang free maupun berbayar. Kalau yang free itu contohnya misal dari seminar atau trainee gratis gitu juga sekarang udah mulai banyak, mentorship gitu juga udah banyak, dan juga pendanaan pun udah banyak. Kalau memang kalian gak bisa memanage bisnis kalian, bentuklah tim. Kalau susah nyari timnya, orang-orang atau usaha kayak kita nih yang modelan kreatif agensi atau advertising gitu, itu tuh siap banget bantu. Intinya zaman sekarang tuh udah jadi lebih mudah gitu loh, sudah terfasilitasi, tinggal komitmen masing-masing aja kuat atau enggaknya untuk menjalani bisnis itu. Oke, mungkin segitu aja kali ya Kak ngobrol-ngobrol kita di segmen kali ini. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Rosita ini tuh bermanfaat buat para penonton, buat banyak orang juga gitu. Terus semoga kedepannya Kak Rosita juga dilancarkan segala urusannya gitu. Makasih banget buat Kakak. Buat teman-teman, jangan lupa follow IG kita ya, @HMEI_Undip. Juga jangan lupa like, comment, and share video ini. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, HM Ekonomi Universitas Diponegoro, biar kedepannya itu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Mungkin sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.